Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah, kama naqalahu al-Imam Harb bin Ismail al-Kirmani rahimahullah, murid dari Imam Ahmad ibn Hanbal dan imam-imam yang lainnya. Poin selanjutnya yang dikatakan oleh al-Imam, qala al-Imam rahimahullah, wal a'waru kharijun la syakka fi dzalika wal irtiyab wa huwa akdzabul kadzibin. Dan a'war, orang yang juling ya matanya, itu kharijun, dia benar-benar akan keluar. A'warul ain ini orang yang salah satu matanya nggak bisa melihat ya, dia punya dua mata tapi salah satunya nggak bisa melihat ya. Kharijun la syakka fi dzalik, dia pasti keluar dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal tersebut. Wal irtiyab, dan tidak ada kesangsian. Wa huwa akdzabul kadzibin, dan dia adalah sedusta-dustanya para pendusta. Ini merupakan akidah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya, tentang munculnya Dajjal nantinya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah itu tidak picak matanya. Ala innal masihad dajjal a'warul 'ainil yumna, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Masih Dajjal, dia ini adalah picak mata sebelah kanannya. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah, seolah-olah matanya ini adalah buah anggur yang keluar, yang menonjol keluar. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar. Oleh karena itu kita diperingatkan ya, agar kita itu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah Dajjal. Dan bahwasanya tidak ada satu nabi pun kecuali mereka telah mengingatkan umatnya akan kedatangan Dajjal. Padahal mereka tahu Dajjal ini tidak keluar kecuali di akhir zaman. Hal itu dikarenakan Dajjal ini merupakan makhluk yang fitnahnya sangat besar ya. Tidak ada orang yang bertemu dengan Dajjal kecuali dia akan beriman kepadanya ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita agar ketika kita mendengar Dajjal telah muncul misalnya, kita diperintahkan untuk menjauh, lari ke gunung-gunung ya, agar kita itu tidak sampai bertemu dengannya, karena fitnah yang sangat besar ya.
Dan kita di dalam setiap salat, ya, di akhir tasyahud kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Di antaranya dari fitnah Masih ad-Dajjal. Ya, dari fitnah Masih ad-Dajjal. Kemudian poin yang berikutnya termasuk daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa'adzabul qabri haqqun. Dan azab kubur itu benar adanya, hak. Ya, azab kubur ini adalah hak. Ya. Tidak disangsikan. Yus'alul 'abdu an rabbihi wa an nabiyhi wa an dinihi. Di azab kubur ini, di dalam kuburan, seorang hamba akan ditanya tentang Rabb-nya, tentang nabinya, tentang agamanya. Wa yura maq'adahu minal jannati awin nar. Dan diperlihatkan, ya, untuknya tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Ya, ini tentang azab kubur. Sangat banyak dalilnya yang menunjukkan tentang akan adanya azab kubur. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang menghadap kepada Aisyah, menemui Aisyah. Fadzakarat azab al-qabri, kemudian wanita Yahudi ini menyebutkan tentang azab kubur. Faqalat laha, kemudian wanita Yahudi ini berkata, a'adzakillahu min azabil qabri, semoga Allah melindungi anda dari azab kubur, kata wanita Yahudi tadi. Fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabri, maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur yang dikatakan oleh wanita Yahudi ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Na'am, azabul qabri." Nabi mengatakan, iya benar, ada azab kubur. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min azabil qabri." Nabi Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, ya, setelah ucapan ini, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallam beliau melakukan salat kecuali beliau memohon perlindungan dari azab kubur, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, Ghundar meriwayatkan perawi hadis ini yang menambahkan azabul qabri haqq. Azab kubur itu hak, benar adanya. Ya, ini diantara perkara yang menjadi pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang-orang yang mengingkari akan adanya azab kubur, ya, maka mereka telah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah ini dia telah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam Sahihain, yaitu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alaihim atahu malakan." Seorang hamba apabila dia telah diletakkan di dalam kuburnya dan mulai ditinggalkan, orang-orang mulai meninggalkannya, para sahabatnya mulai pergi meninggalkannya, sehingga mayit itu sampai bisa mendengar suara langkah sandal mereka. Atahu malakan, datanglah kepadanya 2 malaikat. Fa'aqadah, kemudian keduanya mendudukkan orang tersebut. Fayaqulani lah, kemudian keduanya bertanya kepadanya,
ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu tentang Muhammad? Apa pendapatmu? Apa yang kau katakan tentangnya? Kalau dia orang muslim, fayaqul, maka dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar. Lihatlah tempatmu di neraka. Abdalakallahu bihi ma'adan minal jannah. Sekarang Allah telah menggantikan untukmu, karena jawaban yang benar tadi, ya, menggantikan untukmu tempat di surga. Qala Nabi sallam, maka Nabi sallam bersabda, fayarahuma jami'an, maka dia bisa melihat kedua-duanya. Dia bisa melihat neraka, ya, kemudian dia juga bisa melihat surga. Maka begitu dia mengetahui bahwasanya tempatnya di neraka telah digantikan dengan tempat di surga, dia sangat senang. Ya, dia sangat senang, sangat bersyukur. Naam, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman ini sehingga mereka bisa selamat. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami jalan ini, ya, jalan menuju surga Allah, jalan keimanan, ya, jalan bagaimana cara menjaga iman ini sampai kita meninggal dunia menghadap Allah. Wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh tidaklah kami bisa mendapatkan hidayah ini laula an hadanallah, kalau bukan Allah yang berikan petunjuk kepada kami. Ya, mereka sangat bersyukur. Ini kalau hamba beriman. Wa ammal kafiru awil munafiq, adapun orang kafir atau orang munafik, fayaqulu la adri, maka ketika ditanya, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, itu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan la adri, saya enggak tahu, karena enggak pernah mendengar nama ini, atau mendengar tapi dia mengingkarinya. Saya enggak tahu hakikatnya dia itu siapa. Ya, kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya hanya ikut-ikutan apa yang dikatakan manusia. Orang bilang begini tentang Nabi Muhammad, saya ikut-ikutan saja. Ini orang kafir. Ya, ketika para pemimpin mereka, ya, atau ulama-ulama mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang batil, maka orang pengikutnya itu ikut-ikutan mengatakan seperti itu. Maka ketika mereka ditanya, madza taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, itu tentang Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan la adri, saya enggak tahu, saya hanya ikut orang saja, mengikuti apa yang dikatakan orang saja. Fayuqalu la daraita wa la talaita, ya, maka dikatakan padanya, kamu tidak tahu tapi kamu juga enggak mau baca. Ya, enggak tahu tapi kenapa enggak baca, enggak belajar. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid, kemudian orang tersebut dipukul dengan palu dari besi, darbatan baina udhunai, ya, pukulan yang ada di antara dua telinganya, yakni di mukanya. Ya, orang kalau mau menghinakan orangnya yang dipukul itu mukanya. Ya, orang itu kalau dipukul mukanya itu terhina. Ya, maka orang ini dipukul di antara dua telinganya. Dahulu orang ini sangat perhatian dengan wajahnya, ya, memperhatikan bagaimana biar wajahnya tetap cantik, biar wajahnya tetap ganteng, biar orang yakni hormat dengannya, ya. Tapi hari itu orang tersebut akan dihinakan. Yang dipukul pertama kali adalah wajahnya sampai hancur. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain, maka dia teriak dengan teriakan yang sangat keras yang makhluk-makhluk di sekitar dia itu bisa mendengar teriakannya, kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar teriakan orang ini. Padahal dia sangat keras dalam berteriak. Boleh jadi kalau dia berteriak dan sampai didengar oleh kita, mungkin telinga kita rusak. Ya, mungkin telinga kita rusak. Ya,
karena saking kerasnya. Nah, tapi Allah SWT dengan hikmahnya ini tidak menjadikan suara mereka bisa terdengar oleh kita. Padahal makhluk-makhluk Allah yang lain bisa mendengarnya. Ya, makhluk Allah yang lain bisa mendengarnya. Ya, karena saking kerasnya teriakan tersebut. Ini menunjukkan tentang akan adanya azab kubur. Orang yang telah dikubur akan ditanya, dan setiap orang yang mati pasti akan ditanya. Setiap orang yang mati pasti akan ditanya, siapapun dia, tidak pandang bulu. Ya. Dan juga dalam Sahihain dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia, akan dinampakkan baginya tempatnya di setiap pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika dia termasuk ahlul jannah, dia diperlihatkan tempatnya ketika dikubur, dia dilihatkan tempatnya di surga, maka dia akan masuk surga nantinya. Naam, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Maka kalau dia di kuburnya diperlihatkan tempatnya di neraka, maka dia akan masuk neraka nantinya. Fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, ya, yang mana Allah akan bangkitkan kamu untuknya nanti hari kiamat. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang tempatnya surga, dia mengatakan Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamatnya, segerakan kiamatnya. Dia sudah tidak sabar untuk masuk surga. Sementara orang tempatnya di neraka, maka dia mengatakan Rabbi Rabbi ajil, Rabbi la tu'ajjil. Ya Allah, jangan kau segerakan. Ya Allah, jangan kau segerakan. Ya, mereka di dalam kuburnya sudah tersiksa. Ya, sudah tersiksa. Pagi dan sore hari mereka dibakar. Ya, dan mereka juga melihat tempatnya. Nah, tempat kembalinya itu tersiksa sekali. Kalau sudah dikasih tahu nih, nanti tempat kembalimu ini, ya, maka dia hanya khawatir. Nah, ketakutan. Sorenya diberitakan lagi, ini tempatmu, takut lagi. Ya, jadi di kuburnya orang ini hanya disiksa saja. Ya, dan siksa kubur belum ada apa-apanya dibanding siksa neraka nanti, wal'iyadzubillah. Ya, dan Nabi SAW memberitahu kepada kita bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang ada di muka bumi ini kecuali sudah ditetapkan baginya apakah dia termasuk ahlu surga atau ahli neraka. Ya, Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya pernah mengantarkan jenazah. Kemudian beliau mengambil sebuah batang kayu, ya, dan beliau menusuk-nusukkan ke tanah, ya, ketika sedang mengurus jenazah ini. Beliau mengambil sebatang kayu dan menusuk-nusukkan tanah, menggaris-garis tanah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya, apakah dia akan masuk surga nantinya atau dia akan masuk neraka nantinya. Sudah ditetapkan, kita semua sudah ditetapkan. Qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita tidak menyerah saja dengan catatan takdir kita, wa nada'ul amal, dan tidak perlu beramal karena semuanya sudah ditetapkan, ya, semuanya sudah ditetapkan. Ya, kalau begitu apalah artinya beramal kalau memang semuanya sudah ditetapkan? Apakah kita enggak berserah diri saja? Ya, kita sudah menyerah dengan takdir kita dan tidak perlu beramal lagi. Maka Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Nabi mengatakan,
Beramalah kalian. Karena setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Amma man kana min ahli as-sa'adah fayuyassaru li'amali ahli as-sa'adah. Adapun kalau dia diciptakan untuk menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mengamalkan amalan para penduduk surga. Allah akan mudahkan baginya untuk mengamalkan amalan orang-orang yang akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa amma man kana min ahli syaqa. Adapun kalau dia termasuk dari orang yang rugi, orang yang sengsara, fayuyassaru li'amali ahli syaqawah, maka dia juga akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan orang-orang yang akan sengsara nantinya. Kemudian beliau membaca firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ya, jadi semua kita sudah ditetapkan tempatnya, mau kembali ke surga atau ke neraka. Kalau dia termasuk ahlu surga, Allah mudahkan dia untuk beramal saleh. Allah jadikan dia cinta kepada iman. Ya. Naam, Allah SWT jadikan dia cinta kepada iman, cinta kepada ibadah, cinta kepada ilmu. Adapun kalau dia dijadikan oleh Allah termasuk dari penduduk neraka, Allah jadikan dia cinta dengan amalan penduduk neraka. Wal'iyadzubillah. Maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan taufik olehnya, agar kita diberikan kesabaran untuk senantiasa beramal saleh dan mewafatkan kita semua di atas Islam ini, di atas sunnah ini, ya. Karena kita takut, ya, termasuk dari orang-orang yang wal'iyadzubillah ditetapkan menjadi ahlu neraka. Maka orang yang beriman, kalau dia sedang melakukan amal soleh, dia berdoa kepada Allah agar amal solehnya itu diterima, dibantu oleh Allah untuk bisa beramal soleh terus, untuk bisa merasakan nikmat dalam ibadah. Ya, di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kalau bukan pertolongan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Adapun kalau dia termasuk penduduk neraka, maka dia dimudahkan melakukan amalan penduduk neraka. Maka kita takut ketika kita melakukan amalan penduduk neraka, kita takut. Ya, wal'iyadzubillah. Naam, apakah saya termasuk penduduk neraka kok dimudahkan dalam beramal buruk ini? Ya, wal'iyadzubillah. Maka dia segera bertaubat. Kalau dia penduduk surga, maka dia segera bertaubat. Ya. Penduduk surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Karena tidak ada orang yang maksum kecuali para rasul dan para nabi. Ya, penduduk surga itu adalah mereka orang-orang yang kalau berbuat salah, mereka akan segera bertaubat. Ya, memperbaiki ya ibadahnya lagi, memperbaiki amal salehnya. Nah, dan senang untuk berkumpul dengan para penduduk surga. Senang berkumpul dengan orang-orang yang mereka mengamalkan amalan penduduk surga, itu beribadah. Dahulu orang Arab mengatakan dalam kata-kata hikmah, at-tuyuru ala amthaliha taqa'u. Burung-burung itu dia hanya akan berkumpul dengan yang semisalnya. Ya, kalau dia sejenis, dia akan ngumpul bareng. Tapi kalau dia nggak sejenis, dia akan berpisah. Begitu juga Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu laksana ya para prajurit yang dibentuk. Nah, idza ta'arafat, kalau mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Tapi kalau mereka nggak saling mengenal, maka mereka akan berpisah. Hati orang-orang yang beriman, maka mereka dijadikan hati yang saling mengenal. Mungkin dia tidak mengenal satu sama lainnya dari namanya,
tapi dia tahu ahlul iman, maka dia suka bersatu. Ya, senang. Dia dijadikan oleh Allah senang untuk berkumpul dengan ahlul iman. Sementara orang-orang yang ahlul neraka, ya, maka mereka dibuat tidak nyaman kalau harus duduk dengan ahlul iman. Tidak nyaman kalau harus di majelis ilmu misalnya. Ya. Nah, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama ahlul iman. Ya, duduk bersama orang-orang yang mengamalkan amalan penduduk surga. Yang tidak ada yang mereka cari kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hendaknya senantiasa memohon taufik, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas Islam yang benar. Ya, karena boleh jadi dahulu kita merasa Islam yang paling benar, tapi kemudian kita tahu saat ini ternyata Islam dahulu yang saya amalkan salah. Islam yang dahulu saya amalkan Islam yang tidak ada dasarnya, Islam yang fanatik saja. Ya, naam. Tapi bersyukurlah ketika Allah SWT tunjukkan kepada kita Islam yang hak. Naam. Maka kita harus senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat kita. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kita untuk apa? Meminta hidayah setiap saat. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, kita sudah diberikan petunjuk untuk cinta dengan Islam. Maka kita minta petunjuk agar Islam yang kita amalkan memang Islam yang benar. Kita minta kepada Allah petunjuk lagi agar Islam yang kita amalkan ini adalah Islam yang diterima oleh Allah. Kita minta petunjuk kepada Allah agar kita bisa istiqamahkan, diberikan istiqamah agar kita tetap berada di atas Islam yang benar ini. Kita mohon petunjuk kepada Allah agar kita terus ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidayah, karena iman kita itu enggak ada yang sempurna. Ya, iman kita itu enggak ada yang sempurna. Ya. Nah, iman itu ada dua macam, iman syar'i dan iman yang ada pada diri kita. Iman secara syar'i, iman syar'i itu iman yang sudah sempurna. Iman syar'i itu agama Islam ini. Ya, dia ketika datang tidak sempurna. Tapi kemudian ya dia semakin hari maka semakin sempurna sehingga Allah SWT berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ini iman yang sempurna. Iman syar'i, iman sempurna. Yakni Islam ini sudah tidak perlu tambahan dan tidak perlu pengurangan karena dia sudah dijadikan sempurna oleh Allah. Adapun iman yang ada pada diri kita maka tidak sempurna. Ya. Dia bisa bertambah sampai besar seperti gunung, tapi dia juga bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Wal'iyadzubillah. Ya. Kalau yang menguranginya adalah semacam dosa syirik. Ya. Nah, jadi iman kita itu senantiasa bertambah dan berkurang. Makanya kita senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita salat hendaknya kita hadirkan di dalam hati kita. Salat kita betul-betul hadir, keinginan kita itu apa dalam salat kita. Ya. Nah, ini tentang azab kubur. Ya, ini termasuk dari perkara yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Anda tidak perlu memperdulikan orang-orang yang mengatakan tidak ada azab kubur. Buktinya kalau dibuka kuburannya dia masih biasa saja. Ya. Naam, azab kubur itu perkara yang gaib. Ya, dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Ya. Naam, karena alamnya sudah beda. Tapi ini merupakan ujian bagi orang-orang beriman apakah mereka meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah walaupun mereka tidak bisa melihat dengan mata kepala mereka, atau justru mereka akan mengingkari perkataan Allah dan Rasulnya karena mereka tidak bisa membuktikan ya di alam nyata ini akan adanya azab kubur seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini ujian bagi manusia. Adapun orang-orang beriman, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, kami benarkan apapun kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya kami benarkan, tidak kami ingkari. Ya. Nah, maka dialah orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian poin berikutnya
Al-Imam mengatakan wa munkarun wa nakirun haqq. Dan mungkar dan nakir itu benar adanya. Wa huma fattanal qubur, dan keduanya adalah malaikat yang menanyai ya di kubur. Nas'alullah ats-tsabat, kita memohon kepada Allah keteguhan ya di dalam kubur nanti. Nah, jadi dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya dua malaikat ini namanya Munkar dan Nakir. Ya, ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Ya, beliau berkata Rasulullah sabda, "Idza qubiral mayyit", apabila mayit telah dikuburkan, au qala ahadukum, atau apabila salah seorang di antara kalian telah dikuburkan, atahu malakan, datang kepadanya dua malaikat, aswadani azraqan. Kedua malaikat ini hitam ya, sangat hitam dan kehijau-hijauan. Ya, hitam kehijau-hijauan. Yuqalu li ahadihima, dikatakan atau disebut salah satu dari keduanya al-munkar. Salah satu dari keduanya itu dinamai munkar, wal akhar an-nakir, dan yang lain dinamai an-nakir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nah, jadi ada dua malaikat yang akan menanyai ahli kubur ya, dan keduanya ini salah satunya disebut munkar dan yang kedua disebut nakir. Ala kulli hal ya, ala kulli hal, walaupun mungkin ada yang berbeda ya tentang nama ini, yang jelas di sana ada dua malaikat. Yang jelas di sana ada dua malaikat yang akan menanyai ahli kubur. Ya, yang keduanya akan bertanya kepada ahli kubur tadi. Nah, berikutnya, wa haudu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq, taridu alaihi ummatuhu, wa lahu aniyatun yashrabuna biha minhu. Ya, dan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Jadi kita beriman bahwasanya Nabi memiliki telaga. Nah, nanti di yaumul qiyamah, yang mana umat-umatnya akan mendatangi telaga tersebut. Umat beliau ya, itu akan mendatangi telaga tersebut. Nah, dan semuanya akan minum air dari telaga tersebut kecuali ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mereka dicegah. Walahu aniyatun yashrabuna biha min. Ya, dan telaga ini memiliki bejana ya, gelas-gelas yang sangat banyak, yang mana mereka akan meminum dengan bejana tersebut ya, air telaga tadi. Air telaga tadi. Ya, tentunya telaga ini tidak sama dengan telaga yang di dunia. Kalau telaga di dunia mungkin antum jijik mau minum air telaga ya. Air danau mau diminum ya. Nah, ini telaga di surga beda. Ya, telaga di akhirat, telaga Nabi Muhammad itu sangat beda nanti. Yang jelas ya, orang yang minum dari air telaga tersebut dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya, karena saking nikmatnya, dan sangat berbeda ya dengan telaga yang ada di dunia. Namanya boleh sama, tapi hakikatnya jelas beda ya. Nah, ada yang mengatakan telaga ini namanya adalah telaga Kautsar ya, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan ini adalah lafaznya Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu maqala Rasulullah SAW bersabda, haudhi masiratu syahrin, telaga saya ini luasnya ya sejauh perjalanan 1 bulan, sangat luas. Wazawayahu sawa, dan sisi-sisinya juga sama ya, sisi-sisinya itu sama, perjalanan 1 bulan. Nah,
Dari mana ke mana nih? Ya. Wa ma'uhu abyadu minal wariq. Wa rihuhu atyabu minal misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abadan. Ya. Airnya itu lebih putih daripada susu. Baunya lebih wangi daripada minyak misik. Ya, minyak misk. Orang kalau nggak suka bau minyak wangi mungkin akan apa? Mutah ya. Nah, orang yang nggak suka bau minyak wangi. Yang jelas maksudnya ini baunya sangat sedap. Ya. Baunya sangat sedap. Jangan dibayangin minyak wangi. Ada orang nggak suka minyak wangi. Begitu mencium bau wangi langsung mau muntah. Jadi dipikir saya nggak mau minum telaganya Nabi, takut muntah. Itu di dunia. Ya, jangan dibayangkan ya seperti di dunia ini. Dan antum nggak bisa pernah bayangkan telaganya karena ini perkara gaib. Ya. Dan nanti keadaannya sangat beda dengan di dunia. Antum yang nggak suka minyak wangi bau-bauan misalnya, wah nanti di sana beda lagi. Ya, nah, kemudian kizanuhu, ya, cangkirnya ini kanujumis sama, seperti bintang-bintang di langit, jumlahnya sangat banyak, ya. Miliaran ya. Nah, sangat banyak. Faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abadan. Orang yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, ya, dia nggak akan nggak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, ya. Ini tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, "Ana faratakum 'alal haud." Saya ini orang yang akan menunggu kalian di telaga. Pertama-tama ke telaga dan menunggu kalian. Ya, man marra bihi syarib, wa man syariba la yadhma'u abadan. Orang yang lewat pasti dia akan minum dari dirinya. Dan orang yang minum darinya dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Thumma yuhalu baini ya wa baina qaum. Ya. Dikatakan thumma jaa qaumun a'rifuhum wa ya'rifunani. Kemudian datang suatu kaum, datang suatu kelompok ya, manusia. Saya mengenal mereka dan mereka juga mengenal saya. Ya. Saya mengetahui mereka dan mereka juga mengetahui saya. Nah, mengetahuinya karena mereka ini bercahaya di anggota wudunya. Ya. Berarti mereka orang muslim. Ya, karena orang muslim yang berwudu maka akan bercahaya. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan ya, dan yang lainnya dikatakan bahwasanya ya ya'ti ummati yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan bercahaya bagian kepala dan juga anggota wudunya. Maka Nabi mengenali mereka, oh ini umat saya. Dan mereka juga mengenali nabinya, oh ini Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mempelajari sifat-sifatnya. Thumma yuhalu bainu wa bainahum. Kemudian tiba-tiba dihalang-halangi antara saya dengan mereka. Maka Nabi mengatakan ummati ummati pada malaikat yang menghalang-halanginya. Itu umat saya, kata Nabi. Maka malaikat tadi mengatakan innaka la tadri ma ghayyaru ba'dak. Dalam riwayat yang dikatakan innaka ma tadri ma baddalu ba'dak. Kamu itu tidak tahu apa yang telah mereka rubah-rubah setelah kamu meninggal dunia. Ya. Dalam riwayat dikatakan kamu tidak tahu apa yang telah mereka ganti setelah kamu meninggal dunia.
Maka Nabi mengatakan sahqan sahqan liman ghayyaru ba'di. Ya, menjauhlah ya bagi orang-orang yang telah merubah-rubah setelah saya meninggal dunia. Jadi ahlul bid'ah mereka tidak bisa masuk, mereka tidak bisa minum air telaga Nabi, mereka dihalang-halangi. Ya, wal a'yadzu billah. Maka naqtafi bi atharin Nabi. Ya, kita mencukupkan diri dengan hadis-hadis Nabi, dengan athar dari Nabi. Ya, tidak membuat perkara yang baru dalam agama ini. Apa yang disampaikan Nabi kita laksanakan, kita amalkan. Antum enggak paham maka tanyakan pada para ulama, pada ahlinya. Nah, tapi kalau tidak ada dasarnya, maka lebih baik kita berhenti tidak melakukannya sampai jelas baginya apakah itu boleh atau tidak. Ya. Dan sebelumnya juga pernah sama disampaikan bahwasanya alhamdulillah perkara-perkara yang wajib itu semuanya sudah jelas. Semua sudah jelas dan jarang ada orang yang khilaf dalam perkara yang wajib ini. Ya. Tapi perkara-perkara yang tidak wajib itu kadang-kadang yang ditambah-tambahin. Yang pada akibatnya, yang pada imbasnya perkara yang wajib jadinya juga dirubah, ditambah. Yang sudah jelas akhirnya ditambah, dirubah. Padahal perkara yang wajib itu jelas. Yang syariat ini perkara yang wajib juga jelas. Dan secara umum al-halal jelas, haram jelas. Mana yang halal dari ibadah jelas. Mana yang haram dari sesuatu yang enggak boleh itu jelas juga. Nah, tapi jelas bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Karena Nabi mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara dua perkara ini, antara haram dan halal, ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Nabi. Kebanyakan manusia enggak tahu perkara yang syubhat ini. Yang ini perkara syubhat ini boleh atau enggak boleh, mereka enggak tahu. Dan kebanyakan perkara syubhat itu perkara yang enggak boleh. Karena Nabi mengatakan wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Orang yang terbiasa untuk masuk pada perkara yang syubhat, yang enggak jelas tadi, maka lama-kelamaan dia akan masuk dalam perkara yang haram. Atau orang yang melakukan perbuatan syubhat, maka dia akan jatuh pada perbuatan yang haram. Ya, karena yang syubhat tadi hakikatnya haram. Ya, tapi karena dia tidak memiliki ilmunya, dia enggak tahu ini halal atau haram. Terlebih lagi saat ini, ya, wal-'iyadzu billah. Orang-orang banyak belajar dari YouTube saja misalnya. Nah, sangat mudah memvonis orang lain, ya, atau wal-'iyadzu billah karena tidak bermajlis. Nah, dengan asatidzah, masyayikh, ya. Dan kita nggak tahu di YouTube ini ustadznya akidahnya apa, majelisnya seperti apa, ya. Maka kalaupun harus menonton kajian di YouTube, itu usahakan yang jelas ustadznya, syekhnya yang jelas, ya. Apalagi syekh-syekh dari Arab Saudi, syekh dari Arab. Anda kalau nggak kenal ya jangan berani-berani, ya, karena bisa jadi akidahnya salah, khawarij, ya, murji'ah atau yang lainnya, ya, asy'ariyah dan yang lainnya. Anda tidak tahu, ya. Kalau mau belajar dari masyayikh yang jelas-jelas saja dulu. Masyayikh yang antum tidak kenal, ya, harus berhati-hati. Apalagi kalau kita ilmunya masih cetek, ya, masih sedikit. Jangan kelihatannya baik di-share, ya. Nah, dan Anda tidak tahu akidah orang ini apa, manhajnya seperti apa, nggak tahu, ya. Nah, apalagi untuk melihat baik atau tidaknya ini, at-taqbih wa tahsin, menilai sesuatu itu buruk atau baik, itu tidak setiap orang mampu, ya. Tidak setiap orang itu bisa. Nah, at-taqbih wa tahsin, menilai itu buruk atau baik, itu bukan ranah untuk setiap orang. Ini hanya untuk orang-orang berilmu saja. Nah, terkadang kita lihat, ini kata-katanya bagus, ya, ustadznya ngomongnya masya Allah ngena, tapi manhajnya nggak jelas, ya. Nah, ustadznya ngajarnya pakai topi misalnya, nah, pakai kaos biasa, ya. Ini sudah nggak beradab dengan ilmu, ya. Ilmu itu harus ada, belajar itu dengan adab. Nah, orang bicara itu gampang, semua orang itu bisa bicara. Kata-katanya kelihatannya bagus, semua orang bisa.
Ya. Naam. Tapi lihat adabnya dia. Dalam menyampaikan ilmu dia beradab enggak? Ya. Nah, adabnya juga jaga. Dari adab kita tahu al-adabu unwanus sa'adah. Adab itu merupakan tanda ya akan bahwa orangnya adalah ahlus sa'adah. Ya, dilihat dari adabnya. Belajar ilmu agama itu harus dengan orang yang menjaga adabnya. Bukan asal oh ini bagus di-share. Ya. Dan antum enggak tahu akidah orangnya seperti apa, manhajnya seperti apa. Bahaya, jangan-jangan yang di-share sama antum itu salah. Ya, walaupun kelihatannya masuk akal, walaupun kelihatannya indah misalnya. Ya. Nah, ini tidak setiap orang itu bisa menilai ya, melihat ini benar atau tidak. Dan memang buktinya seperti itu. Sering ada yang share, saya lihat, wah ini harusnya nggak di-share, tapi kelihatannya karena indah misalnya. Ya, akhirnya di-share. Nah, wala'iyadzubillah. Ya, kita mohon kepada Allah SWT taufiknya untuk terus belajar, ya, menambah keilmuan kita, ya, dikenalkan dengan orang-orang yang manhajnya sahih, akidahnya benar, ya. Naam, kemudian dikumpulkan bersama mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.